Seorang janda cantik kaya raya jatuh hati pada kuli pabrik yang sederhana. Awalnya hanya perhatian kecil, tapi berujung pada kisah cinta penuh konflik, air mata, dan pilihan besar. Akankah mereka bertahan melawan hinaan dan tekanan keluarga, atau justru menyerah pada omongan orang? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah janda cantik dengan kuli pabrik yang baik hati. Beginilah ceritanya. Di sebuah komplek perumahan sederhana, tinggal seorang janda cantik bernama Rani. Usianya 34 tahun, kulitnya terawat, penampilannya selalu rapi. Meski sudah bertahun-tahun ditinggal suami karena kecelakaan, Rani masih terlihat muda dan menarik. Kehidupannya terbilang mapan, ia punya usaha butik kecil yang cukup sukses. Dari luar, hidupnya terlihat tenang. Tapi jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak pernah bisa ia isi. Malam-malamnya selalu sepi, hanya ditemani televisi dan kopi dingin yang tak pernah habis diminum. Di seberang rumah Rani, berdiri sebuah kos-kosan sederhana yang dihuni para pekerja pabrik. Salah satu dari mereka adalah Bagas, pemuda berusia 30 tahun. Wajahnya tampan, tubuhnya kekar karena terbiasa kerja keras, dan yang paling menonjol adalah sikapnya yang sopan. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi tatapan matanya selalu tenang dan dalam. Rani sering melihatnya pulang kerja dengan baju penuh debu, membawa helm lusuh di tangan, dan senyum kecil yang entah kenapa membuat hati Rani bergetar. Pertemuan pertama mereka terjadi begitu tak terduga. Pagi itu, Rani hendak keluar dengan mobilnya, tapi mobil mendadak mogok. Ia panik, apalagi tetangga sekitar hanya bisa melihat tanpa membantu. Tiba-tiba Bagas datang menghampiri. "Ibu, boleh saya coba lihat mesinnya?" Suaranya pelan tapi tegas. Rani sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Dengan cekatan Bagas membuka kap mesin, tangannya kotor terkena oli, namun wajahnya tetap fokus. Hanya butuh beberapa menit, suara mesin kembali hidup. "Sudah bisa, Bu," katanya sambil tersenyum singkat. Rani terdiam sejenak, menatap pemuda itu dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang berbeda, tapi ia sendiri belum tahu apa. Hanya saja, sejak pertemuan itu, Rani merasa dunianya tidak lagi sama. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai membuka ruang untuk sosok sederhana bernama Bagas. Sejak kejadian mobil mogok itu, ada perubahan kecil dalam keseharian Rani. Ia jadi lebih sering melirik ke arah kos-kosan seberang rumah. Awalnya hanya sekadar ingin mengucapkan terima kasih lagi, tapi lama-kelamaan ada rasa penasaran yang sulit ia kendalikan. Setiap sore, ketika Bagas pulang kerja, Rani selalu memperhatikan diam-diam dari balik jendela. Pemuda itu selalu berjalan dengan langkah lelah, kaosnya basah oleh keringat, dan wajahnya penuh debu pabrik. Namun, justru kesederhanaan itulah yang membuat Rani terpesona. "Kenapa anak ini berbeda ya? Ada sesuatu yang bikin aku nggak bisa berhenti memperhatikan," batinnya. Di sisi lain, Bagas juga tidak bisa menutupi perasaan aneh yang muncul. Setiap kali ia berpapasan dengan Rani di jalan depan rumah, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Kadang hanya karena Rani tersenyum singkat, wajahnya langsung merah. Pernah sekali, Rani menyapa ringan, "Baru pulang kerja ya?" Bagas terdiam beberapa detik sebelum menjawab gugup, "Iya, Bu." Setelah itu, sepanjang malam ia tak bisa tidur, terus memikirkan senyum wanita yang sebenarnya jauh berada di luar jangkauannya. Meski begitu, baik Rani maupun Bagas sama-sama berusaha menyembunyikan perasaan mereka. Rani takut disebut macam-macam oleh tetangga jika terlalu dekat dengan kuli pabrik. Sementara Bagas merasa dirinya hanya orang biasa, tak pantas bermimpi lebih tentang seorang janda cantik yang hidupnya serba mapan. Namun, perasaan itu semakin hari semakin tumbuh, tanpa bisa mereka cegah. Dan di balik tatapan yang seolah biasa saja, sebenarnya ada debaran hati yang siap mengubah hidup keduanya. Malam itu suasana komplek mendadak gelap gulita. Hujan baru saja reda, angin masih berhembus dingin. Rani panik ketika tiba-tiba listrik rumahnya mati. Ia menyalakan lilin seadanya, tapi tetap saja rasa takut menghantui.
Rumah besar yang biasanya hangat kini terasa mencekam. Rani mencoba menelpon tukang listrik, namun tidak ada yang menjawab. Saat ia mulai putus asa, terdengar ketukan pelan di pintu. Rani ragu-ragu membuka. Di depan pintu berdiri Bagas, membawa senter kecil. Wajahnya basah karena gerimis yang tersisa. "Ibu, saya lihat dari luar rumah ibu gelap. Boleh saya bantu cek listriknya?" Suaranya tenang, membuat Rani sedikit lega. Tanpa banyak bicara, Rani mempersilakan masuk. Bagas langsung menuju panel listrik di pojok ruang belakang. Dengan cekatan ia memeriksa kabel, tangannya kotor terkena debu. Rani memperhatikan dari jauh, hatinya berdebar aneh. Ada rasa aman yang ia rasakan hanya dengan kehadiran pemuda itu. Tak lama, klik, lampu kembali menyala terang. Rani refleks tersenyum lega. Astaga, akhirnya nyala juga. "Terima kasih ya, Gas." Tatapan mereka bertemu lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu yang tak bisa mereka ucapkan, tapi jelas terasa di udara. Bagas buru-buru menunduk, merasa salah tingkah. "Saya pulang dulu, Bu." Ia melangkah cepat keluar sebelum Rani sempat berkata apa-apa lagi. Malam itu, meski listrik sudah menyala, hati Rani justru makin gelisah. Bayangan tatapan Bagas terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku bisa merasa seperti ini? Apa mungkin aku jatuh hati? Sejak malam listrik padam itu, hubungan Rani dan Bagas makin sering terlihat oleh tetangga. Awalnya hanya percakapan singkat di depan rumah, tapi lambat laun mereka jadi lebih sering bertegur sapa. Rani kadang mengantar makanan kecil, sekadar alasan agar bisa bicara. Bagas selalu menerima dengan kikuk, lalu buru-buru pamit. Namun, tatapan hangat mereka berdua tak pernah luput dari mata orang sekitar. Bisik-bisik mulai beredar di komplek. "Ih, itu Bu Rani, masa dekat sama anak pabrik?" kata seorang ibu sambil menutupi mulutnya. "Cantik-cantik janda kaya, kok milih yang begituan?" sahut yang lain. Gosip itu menyebar cepat, sampai akhirnya terdengar juga di telinga Rani. Awalnya ia mencoba cuek, pura-pura tidak peduli. Tapi malam-malamnya jadi gelisah. Ia takut omongan orang benar-benar jadi kenyataan yang buruk. Bagas pun merasakan tekanan. Beberapa kali ia mendengar celetukan teman kos. "Gas, jangan mimpi ketinggian. Itu Bu Rani nggak mungkin mau sama orang kaya kita." Kalimat itu menancap dalam-dalam, membuatnya semakin ragu. Sejak saat itu, ia mulai menjaga jarak. Jika biasanya ia tersenyum saat berpapasan, kini ia hanya menunduk. Jika biasanya ia berani membantu, kini ia sengaja menghindar. Sikap Bagas yang berubah membuat hati Rani semakin kacau. Ia bingung, antara ingin tetap dekat atau menjaga harga diri. Di depan semua orang, ia berpura-pura biasa saja. Tapi di balik pintu kamarnya, ia sering termenung, bertanya pada diri sendiri. Kenapa aku harus peduli dengan omongan orang? Dan kenapa aku merasa kehilangan saat Bagas menjauh? Dan dari situlah, rasa rindu yang tak pernah ia duga mulai tumbuh semakin kuat. Sejak Bagas mulai menjaga jarak, Rani berusaha menutupi keresahan hatinya dengan menyibukkan diri di butiknya. Ia sengaja pulang lebih malam, memeriksa stok barang, atau sekadar merapikan rak baju yang sebenarnya sudah rapi. Namun, setiap kali melihat jas hujan pria atau kemeja kerja, pikirannya langsung melayang pada sosok Bagas. Ada rasa aneh yang terus mengganggu, seakan ia kehilangan sesuatu yang penting. Sementara itu, di sisi lain, Bagas juga tak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap hari ia bekerja keras di pabrik, mengambil lembur sebanyak mungkin demi menambah uang kiriman untuk orang tuanya di kampung. Tapi bayangan Rani selalu muncul tanpa permisi. Wajah cantik itu seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Bahkan ketika ia sedang mengangkat barang berat, pikirannya melayang pada senyum Rani. Suatu siang, rasa melamun itu hampir mencelakakan dirinya. Saat sedang membantu mengoperasikan mesin besar, Bagas kehilangan fokus. Tangannya nyaris terjepit roda besi yang berputar. Untung rekan kerjanya cepat menarik. "Gas, kamu ngelamun apaan sih? Mau bunuh diri? Hah?" bentak temannya dengan wajah tegang. Bagas hanya bisa menunduk. Keringat dingin mengucur deras. Ia sadar, pikirannya benar-benar kacau. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang kos yang sempit, menatap langit-langit kosong. Kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin dia?
Padahal jelas-jelas aku nggak pantas, gumamnya lirih. Di saat yang sama, Rani duduk di ruang tamu rumahnya yang luas, memandangi ponselnya. Jari-jarinya ingin sekali menekan nomor Bagas, tapi keberanian itu tak pernah muncul. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Sampai kapan ia harus pura-pura kuat, sementara rindunya makin menyiksa? Malam itu hujan deras mengguyur kota. Angin bertiup kencang, jalanan sepi, hanya suara air yang jatuh membasahi atap. Bagas pulang kerja tanpa membawa jas hujan. Bajunya sudah basah kuyup, rambutnya meneteskan air. Ia memilih berteduh di depan rumah Rani, berharap hujan cepat reda. Dari balik jendela, Rani melihat sosok itu. Hatinya langsung berdesir. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu. Masuk aja, gas. Nanti sakit kalau basah terus, ucapnya. Bagas sempat menolak. Nggak apa-apa, Bu. Tapi hujan makin deras, angin makin menusuk. Rani menarik tangannya pelan. Udah, sini. Pemuda itu akhirnya menyerah dan melangkah masuk. Bau hujan bercampur keringat memenuhi ruang tamu. Rani cepat-cepat mengambil handuk bersih dan menyodorkannya. Lap dulu, aku bikinin teh hangat ya. Bagas menerima dengan kikuk, menunduk. Suasana jadi canggung. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Rani berusaha mencairkan suasana dengan bertanya hal-hal kecil. Dari obrolan sederhana itu, perlahan muncul cerita tentang hidup mereka. Bagas bercerita tentang orang tuanya di kampung, tentang adik-adiknya yang butuh biaya sekolah. Rani mendengarkan dengan tatapan yang tak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara tanpa jarak, tanpa basa-basi. Hujan di luar terasa jadi latar sempurna. Ada kehangatan aneh yang sulit dijelaskan. Saat Bagas tersenyum kecil sambil menatapnya, jantung Rani berdebar kencang. Kenapa aku merasa nyaman begini? Batinnya. Malam itu, rasa yang mereka sembunyikan mulai terlihat nyata, meski keduanya masih pura-pura tak sadar. Kebersamaan Rani dan Bagas setelah malam hujan itu ternyata tidak bisa disembunyikan selamanya. Tatapan berbeda, senyum yang lebih lama dari biasanya, dan obrolan singkat yang semakin akrab. Semuanya mulai jadi bahan perbincangan tetangga. Suatu pagi, Rani dipanggil ibunya. Dengan wajah serius, sang ibu menatap tajam. Rani, kamu jangan main api. Ibu dengar, kamu sering terlihat sama anak pabrik seberang. Masa kamu, janda kaya, dekat dengan orang seperti itu? Kata-kata itu menohok hati Rani. Ia mencoba menjelaskan, Bu, Bagas itu baik. Dia sopan, gak pernah macem-macem. Aku nyaman kalau sama dia. Tapi ibunya menggeleng keras. Nyaman? Rani, hidup itu bukan cuma soal nyaman. Kamu harus mikir ke depan. Kamu itu bisa dapat pria mapan, bukan kuli pabrik. Ucapan itu membuat Rani terdiam. Di satu sisi, ia mengerti kekhawatiran ibunya. Tapi di sisi lain, hatinya menolak. Ia tahu Bagas berbeda. Namun, ketakutan kehilangan restu keluarga membuat Rani gelisah. Malam itu ia merenung lama, memikirkan kata-kata ibunya. Sementara itu, gosip tetangga semakin menjadi. Bagas pun mendengar celetukan yang menyakitkan. Gas, kamu sadar nggak sih? Jangan bikin malu, nggak level kamu deketin Bu Rani. Ucapan itu menusuk, membuat Bagas semakin yakin ia harus menjaga jarak. Perlahan, ia mulai menghindar. Setiap kali melihat Rani lewat, ia berpura-pura sibuk. Jika Rani menyapa, ia hanya menjawab singkat lalu pergi. Perubahan sikap Bagas membuat hati Rani kacau. Ia merasa seperti ditinggalkan, padahal belum sempat benar-benar memiliki. Apa aku salah? Apa aku harus menyerah? Batinnya. Pertanyaan itu membuat malam-malamnya semakin panjang, penuh rindu yang tak bisa ia ungkapkan. Beberapa hari setelah Bagas mulai menjauh, Rani benar-benar merasakan kekosongan. Biasanya, setiap sore ia menunggu suara langkah Bagas pulang dari pabrik. Tapi kini, pemuda itu selalu terburu-buru masuk ke kos tanpa menoleh sedikit pun. Rani berusaha menahan diri, pura-pura tidak peduli. Namun, hatinya justru makin tersiksa. Sampai suatu sore, ketika Rani mampir ke warung dekat komplek, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya mendadak sesak. Bagas duduk di kursi kayu warung, bercanda dengan seorang gadis penjual. Tawa mereka terdengar jelas.
Bagas tampak lebih santai, seolah beban yang selama ini ia pikul hilang begitu saja. Rani berdiri terpaku. Tangannya gemetar, wajahnya panas. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin cuma ngobrol biasa. Tapi hatinya berteriak lain, ia cemburu. Sepanjang jalan pulang, pikirannya kacau. Kenapa ia harus merasa begini? Padahal ia belum pernah mengaku kalau dirinya menyimpan perasaan. Malam itu, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam gelas teh yang sudah dingin tanpa disentuh. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa aku cemburu? Ya Tuhan, apa aku benar-benar jatuh cinta sama dia? Bisiknya lirih. Di sisi lain, Bagas tak menyadari apa yang dirasakan Rani. Obrolannya di warung hanyalah pelarian singkat dari pikirannya yang penuh tekanan. Ia tidak tahu, senyumnya dengan gadis sederhana itu justru menusuk hati seseorang yang diam-diam selalu merindukannya. Dan sejak hari itu, Rani tak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Perasaannya pada Bagas bukan sekadar simpati atau kagum, tapi jauh lebih dalam dari itu. Hari itu kabar mengejutkan datang begitu cepat. Seorang tetangga kos berlari-lari sambil terengah, Bagas kecelakaan di pabrik. Berita itu menyambar telinga Rani seperti petir. Tanpa pikir panjang, ia langsung meninggalkan butiknya dan menuju kos tempat Bagas tinggal. Jantungnya berdebar tak karuan, tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka, Rani melihat Bagas terbaring lemah di ranjang sempit. Lengan kanannya diperban, wajahnya pucat. Ada bekas luka di pelipisnya. Ia berusaha tersenyum. "Gak apa-apa, Bu, cuma keseleo sama luka kecil." Tapi mata Rani langsung berkaca-kaca. Ia duduk di samping ranjang, mencoba menahan tangis. "Kenapa kamu harus kerja sekeras ini sampai celaka begini, Gas?" Suaranya bergetar. Bagas menunduk, terdiam lama sebelum akhirnya berucap lirih. "Karena cuma itu yang aku bisa, Bu. Aku harus kirim uang buat keluarga di kampung. Aku ini siapa? Sih? Kuli pabrik. Aku nggak pantas dekat sama ibu." Kalimat itu menusuk hati Rani. Air matanya tak terbendung lagi. "Kenapa kamu ngomong gitu? Kamu tahu nggak? Aku nggak peduli semua itu." Bagas menoleh, menatap Rani dengan mata yang lemah. Ada perasaan hangat sekaligus bingung di sana. Ia ingin percaya pada ucapannya, tapi rasa rendah diri membuatnya menahan segalanya. Malam itu, Rani pulang dengan hati kacau. Ia sadar, rasa sayangnya pada Bagas sudah terlalu dalam. Tapi di balik itu, ada ketakutan besar. Bagaimana jika ia harus melawan semua orang hanya untuk memperjuangkan perasaan ini? Sejak kecelakaan itu, Rani jadi sering datang ke kos Bagas. Awalnya hanya untuk memastikan lukanya tidak infeksi. Tapi lama-kelamaan ia terbiasa berada di sana. Ia membawa makanan, membeli obat, bahkan membantu membersihkan kamar kos yang sempit itu. Bagas berkali-kali menolak dengan halus, "Nggak usah repot-repot, Bu. Saya bisa sendiri." Tapi Rani tak peduli. "Diam aja, Gas. Aku yang repot kok, bukan kamu." Ucapannya tegas, tapi mata Rani menyimpan kekhawatiran yang dalam. Hari demi hari, kedekatan mereka makin terasa. Mereka sering berbincang lama di sore hari. Bagas mulai bercerita tentang mimpinya, tentang keinginannya punya bengkel sendiri suatu hari nanti. Rani mendengarkan dengan seksama, bahkan terkadang menyelipkan semangat. "Kamu bisa kok, aku yakin." Kata-kata sederhana itu membuat Bagas merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia dapatkan. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang tidak pernah bisa hilang, rasa rendah diri. Bagas sering menunduk ketika menyadari posisi mereka begitu jauh berbeda. Sementara Rani dihantui ketakutan yang lain. Apa kata orang jika ia terus dekat dengan pemuda kuli pabrik? Malam-malamnya kembali penuh gelisah. Ia menatap langit-langit kamarnya, bertanya dalam hati, "Apakah aku terlalu bodoh kalau teruskan ini? Atau aku terlalu pengecut kalau melepaskannya?" Meski begitu, ada satu hal yang tak bisa mereka pungkiri. Setiap senyum Bagas, setiap tatapan penuh ketulusan itu, membuat Rani merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Dan justru perasaan itulah yang mulai menjerat mereka, pelan tapi pasti. Kedekatan Rani dengan Bagas akhirnya tidak bisa ditutupi lagi. Suatu sore, adik Rani yang baru pulang dari luar kota melihat sendiri kakaknya mengantar makanan ke kos Bagas.
Wajahnya langsung berubah tegang. Malam harinya, ia mendatangi Rani dengan nada tinggi. "Mbak, kamu serius? Kamu dekat sama kuli pabrik itu? Apa kamu nggak mikir gimana orang ngomongin keluarga kita?" Rani terkejut. Tidak menyangka adiknya akan bereaksi sekeras itu. "Kenapa sih kamu ngomong begitu? Bagas itu orang baik. Aku nyaman sama dia." Adiknya langsung memotong. "Orang baik banyak, Mbak. Tapi bukan berarti harus sama dia. Kamu itu janda." "Iya, tapi bukan berarti bisa asal pilih pasangan. Kalau orang-orang tahu, malu kita semua." Pertengkaran pun meledak. Suara mereka meninggi, terdengar sampai keluar rumah. Rani mencoba menjelaskan, suaranya bergetar menahan emosi. "Aku capek hidup mikirin omongan orang. Aku cuma pengen bahagia, ngerti nggak?" Tapi adiknya keras kepala. "Bahagia apa kalau yang kamu pilih nggak bisa kasih masa depan? Mbak, jangan egois." Di tengah kekacauan itu, Bagas mendengar kabar pertengkaran dari tetangga. Ia merasa dirinya sumber masalah. Malam itu ia duduk termenung di kamarnya. Wajahnya pucat, pikirannya kalut. "Aku harus pergi. Aku nggak boleh bikin hidupnya makin susah," gumamnya pelan. Dengan hati berat, Bagas mulai membereskan beberapa pakaiannya. Tanpa berpamitan pada siapapun, ia memutuskan untuk meninggalkan kos. Sementara di rumah, Rani masih menangis setelah pertengkaran hebat dengan adiknya. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, pria yang diam-diam sangat ia cintai sedang bersiap pergi menjauh dari hidupnya. Sejak malam itu Bagas benar-benar menghilang. Kamar kosnya kosong, tempat tidurnya hanya tersisa lipatan selimut kusut. Rani panik, ia mengetuk pintu berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Salah satu tetangga kos akhirnya berkata pelan, "Bagas sudah pulang kampung, Bu. Katanya mau cari kerjaan lain di sana." Kalimat itu menghantam hati Rani seperti palu godam. Ia terpaku, tak percaya. Beberapa hari berikutnya, Rani sibuk mencari kabar. Ia mendatangi pabrik tempat Bagas bekerja, berharap masih bisa menemuinya. Tapi rekan kerja hanya menggeleng. "Dia udah resign, Mbak. Katanya nggak bakal balik lagi." Rani pulang dengan langkah gontai. Malam itu rumah besarnya terasa lebih kosong dari biasanya. Semua terasa hampa tanpa sosok sederhana yang diam-diam mengisi hari-harinya. Rani duduk di ruang tamu, menatap ponselnya lama. Nomor Bagas masih tersimpan. Tapi setiap kali ingin menekan tombol panggil, ia mengurungkan niat. Jari-jarinya gemetar, hatinya penuh pertanyaan. Kenapa dia pergi tanpa pamit? Apa aku yang bikin dia tertekan? Apa dia benar-benar nggak pernah menganggap aku penting? Air matanya jatuh begitu saja, membasahi pipinya. Hari-hari setelahnya terasa sangat lambat. Senyum Rani di depan orang lain hanyalah topeng. Saat malam tiba, ia menangis diam-diam. Rasanya lebih sakit daripada saat kehilangan suaminya dulu. Karena kali ini ia ditinggalkan sebelum sempat mengungkapkan isi hati. Rani tahu, ia jatuh cinta. Dan ironisnya, cinta itu pergi tanpa ia sempat menjaganya. Hampir 2 bulan Rani berusaha menghapus bayangan Bagas. Tapi semakin ia mencoba, semakin kuat rasa rindunya. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur, bel rumahnya berbunyi. Dengan langkah berat ia membuka pintu, dan di sana, berdiri sosok yang begitu ia rindukan. Bagas, basah kuyup, wajahnya penuh kegelisahan. Rani tercekat, tak bisa berkata-kata. Bagas menunduk, suaranya parau. "Maaf, Bu, Mbak Rani. Saya salah. Saya pergi karena takut, bukan karena benci." Air hujan bercampur air mata di wajahnya. Rani hanya bisa mematung. Hatinya bergejolak hebat. "Takut apa, Gas?" tanyanya akhirnya dengan suara bergetar. Bagas menghela napas panjang. "Takut nggak pantas buat Mbak. Takut orang-orang makin ngomongin. Tapi, di kampung, tiap malam saya kepikiran Mbak. Saya nggak bisa tidur, nggak bisa kerja tenang. Saya sadar, saya nggak bisa lari dari perasaan ini." Kata-kata itu membuat dada Rani sesak. Tangannya bergetar, ingin meraih. Tapi juga masih diliputi luka karena ditinggalkan begitu saja. "Kenapa kamu baru datang sekarang? Kenapa harus bikin aku nunggu?" Suaranya pecah, hampir menangis. Bagas terdiam, lalu berlutut di teras,
Tanpa peduli tubuhnya dingin diguyur hujan. Saya nggak minta Mbak balas. Saya cuma mau jujur. Hati saya milik Mbak. Rani tak sanggup lagi menahan air mata. Antara marah, rindu, dan bahagia bercampur jadi satu. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa cinta yang sederhana justru bisa mengguncang seluruh dunianya. Setelah malam penuh hujan itu, hubungan Rani dan Bagas berubah. Mereka tak lagi sekadar saling menjaga, tapi mulai benar-benar membuka hati. Bagas sering datang ke rumah Rani, membantu mengurus taman, memperbaiki peralatan yang rusak, bahkan sekadar menemani makan malam. Bagi Rani, kebersamaan itu terasa hangat, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Namun kebahagiaan itu ternyata menimbulkan masalah baru. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang menatap sinis ketika melihat Bagas keluar dari rumah Rani, ada pula yang sengaja melempar kalimat sindiran. Janda kaya kok mau sama kuli? Nggak malu apa? Bisikan itu perlahan menyebar, bahkan sampai ke telinga keluarga Rani. Suatu siang, kakak Rani datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya dingin, suaranya penuh tekanan. Ran, kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin? Orang kampung udah ribut semua. Kamu bawa malu keluarga. Rani terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba membela diri. Aku bahagia, Kak. Apa salah kalau aku bahagia? Tapi kakaknya langsung memotong. Bahagia? Bahagia yang kayak gini? Sama anak pabrik? Kamu lupa derajat kita di mata orang. Perdebatan itu pecah, dan Bagas yang kebetulan datang sore itu harus menghadapi tatapan tajam keluarga Rani. Ia hanya menunduk, merasa semakin kecil. Dalam hati, ia ingin menjawab, ingin membela perasaannya. Tapi bibirnya terkunci. Ia tak mau mempermalukan Rani di depan keluarganya sendiri. Rani menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. Hatinya remuk, tapi ada api kecil yang mulai tumbuh. Ia harus memilih antara menjaga nama baik keluarga atau memperjuangkan cintanya. Setelah pertengkaran besar dengan keluarganya, Rani mengurung diri di kamar. Hatinya kacau, pikirannya penuh dengan rasa takut sekaligus rindu. Malam itu ia menangis lama, menimbang-nimbang keputusan yang akan mengubah hidupnya. Di satu sisi, ia tahu keluarganya benar, hubungannya dengan Bagas akan jadi bahan gunjingan panjang. Tapi di sisi lain, ia tak bisa membohongi hatinya. Bagas adalah orang yang membuatnya kembali merasakan arti hidup. Beberapa hari kemudian, Bagas memutuskan menjauh. Ia tak lagi datang ke rumah Rani. Ia hanya menitipkan sepucuk surat, dititipkan pada tukang kebun rumah Rani. Isinya sederhana, tapi menusuk. Mbak Rani, maaf kalau selama ini saya bikin hidup Mbak makin berat. Saya sadar posisi saya, tapi hati saya nggak akan berubah. Kalau Mbak butuh saya, cukup panggil nama saya sekali saja. Saya pasti datang. Surat itu membuat Rani menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, Bagas tidak pernah ingin merepotkannya. Justru ia berkorban, rela tersingkir, demi menjaga harga diri Rani. Malam itu juga, Rani mengambil keputusan. Ia tidak mau lagi hidup di bawah bayang-bayang omongan orang. Ia ingin memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Keesokan harinya, di depan keluarga besarnya, Rani berdiri tegak. Aku sudah dewasa. Aku tahu siapa yang membuatku bahagia. Kalau kalian gak bisa terima, itu urusan kalian. Tapi aku gak akan mundur. Suaranya bergetar, tapi matanya tegas. Beberapa jam kemudian, Rani mendatangi kos Bagas. Ia mengetuk pintu keras-keras. Begitu pintu terbuka, ia langsung menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. Gas, aku nggak peduli kata orang. Aku cuma peduli sama kamu. Jadi, kalau kamu masih mau, aku mau kita jalanin ini bersama. Bagas terpaku, lalu meneteskan air mata. Malam itu, tanpa banyak kata, mereka saling berpelukan. Untuk pertama kalinya, Rani merasa bebas, dan Bagas merasa cukup. Cinta mereka akhirnya memilih jalan sendiri. Meski tak mudah, tapi nyata dan tulus. Dari kisah ini kita bisa belajar, bahwa cinta sejati bukan soal status, harta, atau pandangan orang lain, melainkan keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Rani dan Bagas membuktikan, kebahagiaan sejati hanya bisa diraih jika kita berani melawan rasa takut dan suara-suara yang merendahkan. Karena pada akhirnya,
Yang paling penting bukan apa kata orang, tapi siapa yang benar-benar membuat hidup kita berarti. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.